Kalau di lingkungannya dia itu saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Ya bilang aja kasarnya ini ya, bahasa kasarnya guna-guna lah gitu ya. Kang Sule jadi kayanya itu karena pesugihan. Kalau di sini penampakan itu di sini kartunya positif. Ini ada. Ya, pemirsa ganjil, saya akan coba menerawang apakah benar di tempat Sule ada pesugihan atau tidak. Pendapat yang menyatakan Sule adalah menggunakan pesugihan itu Kisruh rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holscher sedang dalam titik didih. Kabarnya, Natalie sudah meninggalkan rumah suaminya. Sementara Sule berusaha tenang tanpa terpancing membuat persoalan semakin meruncing. Tapi di tengah prahara pernikahan mereka terselip cerita mistis, mulai dari benda pusaka, penampakan, hingga soal menggunakan hal mistis demi penglaris. Rumah Sule juga dirasakan terlalu panas, sehingga membuat mahligai pernikahannya yang belum genap setengah tahun retak. Tapi benarkah ada aroma mistis di sana? Bagaimana praktisi spiritual melihat persoalan ini? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang sangat menyengat pernyataan Rudy Holscher, paman Natalie, yang bukan hanya menanggapi kisruh rumah tangga keponakannya dengan Sule, tapi membuka banyak sisi menarik lainnya. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah soal praktik mistik di lingkungan rumah komedian asal Cimahi, Bandung itu. Lantas, benarkah Sule menggunakan guna-guna mistis demi penglaris? Salah satu yang paling penting, kita hidup kalau dalam Tuhan itu yang benar, maksudnya jangan ngeduain Tuhan. Kalau di lingkungannya dia itu saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Jadi ya itulah unsur penghidupan yang nggak benar di dalam lingkungan keluarganya dia. Ya itulah, dia pakai yang nggak aneh-aneh, ya kan? Ya bilang aja kasarnya ini ya, bahasa kasarnya guna-guna lah gitu ya. Memiliki hidup yang condong ke hal-hal mistis, menurut Rudy, membuat suasana selalu panas yang berimbas pada kehidupan rumah tangganya. Lebih dari semua itu, Rudy juga menyebut banyak penampakan serta unsur-unsur metafisika di rumah Sule. Saya dari awal waktu saya di sana sampai ya saya pulang, saya pelajari terus itu, saya lihat oh begini rupanya. Jadi mereka terlalu nyondong ke sana arahnya. Ya dia pakai kayak gitu-gituan lah. Nah itu ya kalau penampakan itu kayaknya saya lihat banyak gitu di rumahnya. Segala macam lah. Yang ada saya dengar si A suka ngeliat, yang si B saya suka lihat, suka bilang ya di sana juga ada kayak begini. Pokoknya itu
itu semua soalnya di lingkungannya rumahnya dia tuh semua ditaruh-taruh segala macam. Jadi ya begitulah keadaannya. Jadi ya panas terus udaranya di sana. Saya tahu sebenarnya udah lama sebelum mereka menjadi banyak yang cerita sama saya. Cuman saya bilang kita jangan suka gitu, siapa tahu akan merubah sifat seseorang. Saya nggak mau komentar itu ya. Jadi kalau saya intinya terserah. Mereka mau gimana juga terserah. Saya punya Tuhan. Artinya ya buktikan. Harus dibuktikan, gitu kan? Apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya ketika dia pergi dan yang lain-lain ada semuanya di saya. Tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan karena ini bukan konsumsi publik. Cerita tentang penampakan barangkali memang bukan sekali ini tersiar. Tim Ganjil Misteri bahkan sempat mengunjungi rumah mewah Kang Sule saat terdengar kabar soal hal-hal misterius yang terjadi di rumahnya. Kalau yang kaca yang pernah kamu percaya itu di mana? Oh ini di sini. Kamu penasaran ya dengan kaca ini ya? Ini nih, ya kita lihat. Nggak tahu ini udah diganti atau enggak sebelah sini. Ini kan, nah ini kencang. Ini susah ini, pakai batu juga susah. Ini juga. Oh. Nah yang pecah yang ini. Nah ini udah diganti. Ini udah bukan kaca lagi. Jadi tiba-tiba ada retak begitu aja. Nggak ada petir, nggak ada angin. Ya mungkin ada goncangan bumi yang membuat kaca itu. Karena ini tebal banget ini. Ada, karena kan saya nggak di sini. Kalau yang ada tuh pembantu saya di sini sama ada ipar saya. Ya mungkin kuntilanak lagi main, mungkin ya kejeduk. Nah, kejeduk ke sini. Yang sebelah sana nih, sebelah lihat. Tuh ujung sana tuh. Tuh yang ini. Kan itu ada burung-burungan kayak burung-burungan. Itu dipakai baut. Pakai baut bor. Tahu kan? Nah, itu kencengnya itu udah nggak bisa digoyang sama tenaga 3 orang 4 orang udah nggak bisa digoyang. Tiba-tiba pecah. Ketiga tuh di atas menjelang maghrib kalau nggak salah. Jadi ada burung, burung lewatin ujung sini, terus tiba-tiba dia jatuh. Lalu bagaimana praktisi spiritual sekelas Kikusumo yang berpengalaman puluhan tahun sebagai supranaturalis menerawang situasi rumah Sule? Benarkah ada aroma pesugihan di sana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh gonjang-ganjing rumah tangga Kang Sule yang baru menikahi Natalie Holscher pada 15 November 2020 memang ditingkah cerita metafisika. Ada yang menyebut segala kemewahan komedian ternama itu diperoleh lewat bantuan pesugihan. Anggapan ini sudah pasti akan sulit dilacak kebenarannya karena berurusan dengan hal-hal gaib. Tapi bagaimana dengan penerawangan Kikusumo? Ya, pemirsa ganjil, saya akan coba menerawang apakah benar di tempat Sule ada pesugihan atau tidak.
depan kosong, belakang kosong, kiri kanan kosong. Ya, jadi dalam penerawangan saya, dalam pandangan mata batin saya, pendapat yang menyatakan Sule adalah menggunakan pesugihan itu salah besar. Karena biar bagaimanapun, kalau misalnya orang asal bicara tanpa bukti yang jelas, tanpa sesuatu yang nyata, dan tanpa fakta yang memang mumpuni, saya pikir akan jadi sia-sia. Lagi kalau kita bicara sesuatu yang berkaitan dengan gaib, tentu harus tanya sama orang yang mengerti. Dan dalam pandangan saya saat ini, saya melihat memang tidak ada apapun di sana. Secara khusus, praktisi spiritual ternama ini juga menegaskan bahwa penampakan yang sering muncul di rumah Sule tidak ada hubungannya dengan guna-guna penglaris hingga pesugihan. Segala yang berurusan dengan metafisika tidak bisa dengan mudah dibicarakan secara verbal, sebab memang berasal dari dunia yang tidak kasat mata. Apalagi nyaris di semua tempat bisa muncul apa yang orang sering menyebut penampakan. Sehingga sebuah penampakan tidak identik dengan pesugihan. Kalau kita bicara penampakan, nggak mesti di rumah Sule, di mana-mana juga suka ada penampakan. Apakah setiap ada penampakan disebutnya itu ada pesugihan? Kan nggak bisa. Kalau kita bicara tentang pesugihan, bicara tentang menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan tuh adanya di hati loh. Siapa yang tahu? Yang tahu tuh kita sama Tuhan loh. Bicara masalah keimanan tuh yang tahu kita sama Tuhan loh. Adanya di sini. Sebagai orang yang sudah berpuluh tahun menggeluti dunia spiritual, Ki Kusumo juga ingin meluruskan bahwa tidak semua benda mistik berhubungan dengan metafisika. Koleksi benda-benda yang dianggap beraroma mistik di rumah Sule bisa saja sekedar souvenir, benda antik yang tidak ada hubungannya dengan pesugihan. Kemudian ada yang bilang lagi, katanya banyak benda-benda pernak-pernik di rumahnya, kata gitu kan. Ya, saya sekarang jawab, apakah pernak-pernik itu berkaitan dengan pesugihan? Oh ya belum tentu. Sekarang ada orang bilang, oh di rumahnya banyak pernak-pernik spiritual. Ya kita juga harus paham, orang naruh pernak-pernik belum tentu juga dasarnya dia menduakan Tuhan, nggak bisa. Ki Kusumo tidak melihat ada unsur mistis penglaris pada Sule. Lantas, bagaimana dengan pandangan Rara Istiati yang menelisik lewat kartu tarot? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Isu metafisika yang disebut Rudy Holscher memang membuat kisruh rumah tangga Sule dan Natalie Holscher menjadi terasa lebih panas. Apalagi kekisruhan pernikahan mereka terjadi dipengaruhi oleh aroma mistik. Lalu bagaimana penelisikan Rara Istiati Wulandari melalui kartu tarot? Di sini ada Justice ya, dan di sini ada King of Wands ya. Ini ada sosok kuda, orang naik kuda itu terjungkal. Nah ini bisa dibilang ini kartu negatif. Jadi tidak benar Kang Sule jadi kayanya itu karena pesugihan. Jadi tidak benar.
Jadi kerja keras. Nah, aku tarik satu kartu lagi. Jadi di sini dia pontang-panting kayak gitu, dari melakukan segala hal ya, dari sampai mau ngejok, mau ngelucu, suasana hatinya itu ditutupin. Yang penting dia bisa hibur pemirsa. Intinya tuh kerja keras lah kayak gitu, sampai gimana caranya biar bisa jadi orang. Tapi memang rumah Kang Sule tidak sepi dari cerita tentang hal-hal metafisika. Rara Istiati juga melihat itu lewat kocokan kartu tarot. Hanya saja bukan berasal dari pesugihan, namun bisa jadi karena unsur lain. Misalnya saja penunggu lama yang sudah ada sebelum bangunan rumah berdiri. Apakah Kang Sule itu nyimpen sesuatu? Karena kan sempat ngundang paranormal juga ya yang perempuan itu. Nah, apakah ada hantunya? Karena banyak yang bilang penampakan. Oke, kalau di sini penampakan itu di sini kartunya positif. Ini ada. Tapi kalau ini apakah ada penampakan? Jawabannya iya, karena di sini ada sosok King of Pentacles. Jadi banyak di sana, tapi di sini lebih ke elemen tanah ya. Yang namanya kartu tarot ini ada kayak kartu uang. Ini tuh kartu elemen tanah. Jadi di sini lebih sebelum dibangun itu tanah itu tuh sudah bertuan. Tentang benda-benda mistik di rumah Sule sesungguhnya juga tidak ada urusannya dengan hal mistis berbau penglaris. Sebagai seniman yang berangkat dari seni tradisi, Sule bukan tidak memiliki pegangan. Amat wajar jika ia memiliki koleksi benda-benda pusaka yang berasal dari masa lampau. Kan kalau Kang Sule itu punya beberapa koleksi. Di situ Kang Sule ini juga suka banget koleksi pusaka kayak gitu. Nah, kalau dia pesugihan enggak, tetapi di sini koleksi pusaka. Jadi sekedar mengagumi barang-barang warisan leluhur. Jadi sebenarnya Kang Sule ini dibilang polos-polos banget itu enggak, karena memang dari keturunan dari bapaknya itu juga punya sixth sense ya. Nah, nurun, hanya Kang Sule ini tidak memperdalam ilmu itu. Dia memperdalam sekedar berzikir, berdoa, puasa. Jadi sering puasa, kadang puasa mutih. Intinya gini aja lah, ini bukan konsumsi publik ya, doakan yang terbaik, doakan buat saya, doakan buat istri saya. Para praktisi spiritual sudah menjawab Sule tidak memiliki guna-guna beraroma metafisika. Semogalah kisruh rumah tangga Sule dengan Natalie segera menemui titik temu. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.